alat, maka yang terjadi adalah kita jadi aneh ya. Jadi kita diperalat oleh alat. Padahal alat itu tidak punya apa istilahnya nggak punya akal budi ya. Tetapi kita yang punya akal budi masa diperalat oleh alat yang tidak punya berakal budi. Jadi sesuatu kemunduran kalau seperti hal itu ya. Nah, saya mau share dulu nih. Satu yuk buat apa istilahnya? Buat pengantar dan juga landasan. Siapa yang pernah baca ayat ini? 1 Timotius 6 ayat 10. Semua pasti pernah ya. Nah, dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi bukan uangnya yang dosa, betul nggak? Tapi cinta uang. Maka dari itu sangat penting supaya kita nggak cinta uang. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Ya, karena kalau kita memburu uang akhirnya apa? Prioritasnya udah salah. Nah kalau prioritasnya salah pasti akan banyak masalah. Karena di sini katakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang seringkali terjadi. Nah, yang kedua adalah yang saya ingin bagikan ada dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba uang. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi tadi yang pertama soal prioritas. Yang kedua ada satu pesan juga dari firman Tuhan itu apa? Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Yang pesan yang ketiga yang Tuhan memberikan adalah Tuhan tidak akan pernah. Kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Betul ya? Setuju brother sister? Ya. Nah, ini landasan yang ketiga ya supaya kita semua ini. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedangkan tidak berakal budi? Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan mau menginginkan kita untuk punya akal budi dan berhikmat untuk apa? Mengelola uang. Jadi kalau misalkan kita masih belum paham dalam pengelolaan uang, berarti artinya apa? Kita harus menggunakan uang yang ada untuk mendapatkan hikmat. Belajar bagaimana kita mengelola. Oke, saya nggak mau panjang-panjangin dulu lah ya, itu aja. Oke, saya mau bertanya sekarang di ruangan ini ataupun yang di Zoom. Ya saya mungkin nggak bisa ngeliat Zoom, tapi saya percayakan ke Bro Agus nanti ya. Siapa yang di sini, meskipun ini udah akhir tahun ya, menjelang akhir tahun tinggal 1 bulan. Siapa yang punya tujuan keuangan? Tujuan keuangan. Paham gak tujuan keuangan itu apa? Apa? Boleh salah satu? Ya, good. Apa misalnya? Oke, amin ya. Oke, tujuan keuangannya adalah pengen punya mobil. Boleh nggak? Boleh ya. Itu tujuan keuangan, betul banget. So, tujuan keuangan seperti tadi sampaikan kita tadi adalah mengatakan bahwa dia pengen punya mobil. Cukup nggak? Oke, ada goal-goal kecil lainnya untuk mencapai hal itu. Nah, sebuah tujuan, satu yang tadi katakan cukup spesifik gak tujuannya tadi? Memiliki mobil. Spesifik. Memotivasi enggak? Memotivasi. Bisa dicapai? Bisa dicapai. Relevan? Relevan. Kalau memang itu kebutuhan ya. Bisa diukur enggak atau dimonitor? Oke. Tadi sudah ada waktunya, waktu untuk memiliki mobil tahun berapa? 3 tahun lagi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi pertanyaan saya adalah ini sudah akhir tahun, jadi tahun ini apa tujuan keuangannya gitu kan? Jadi
Kalau 3 tahun lagi boleh nggak? Boleh juga. Itu artinya apa? Kita punya tujuan yang sangat spesifik. Misalkan seperti ini contohnya. Beli rumah atau ambil KPR di Januari 2022. Sekolah anak Juli 2022. Lunasi hutang Desember 2021. Itu adalah goal-goal atau tujuan keuangan yang sangat spesifik. Ya. Kenapa kok harus spesifik? Karena kalau nggak spesifik misalkan lunasi hutang aja. Kira-kira cukup spesifik nggak? Kurang. Kenapa? Karena yang terjadi adalah nggak akan pernah terjadi. Karena nggak ada targetnya. Ya, nggak ada targetnya. Sekolah anak, artinya apa? Kita menyiapkan dana untuk anak kita masuk sekolah di bulan Juli 2022. Kita udah punya bayangan nggak? Uangnya berapa kebutuhannya? Kadang-kala kita nggak mau mikirin uang karena merasa nggak punya uang. Betul nggak? Akibatnya udah takut. Biar nanti aja. Apa Allah Maha Besar pasti akan diberikan pada saatnya nanti. Ya kan? Seringkali itu yang terjadi. Imannya bagus nggak? Bagus. Masalahnya Tuhan juga nggak mau kita cuma beriman secara buta. Betul nggak? Tuhan mau kita berusaha. Ya, ada 2 bagian yang nggak boleh kita lupakan. Bagian berdoa, yes. Tapi satu sisi ada bagian kita melakukan sesuatu. Ya, nah ini kita mulai masuk ya. Satu sisi dalam hal keuangan. Jadi kalau kita sudah punya goal, satu yang berikutnya yang harus kita pahami adalah apa? Yaitu kita belajar mengenai kas, ya, atau istilah kerennya cash flow. Nah, saya mau bertanya dulu, brother sister yang ada di sini ataupun yang di Zoom, ya, apakah brother sister semuanya sudah tahu persis angka yang Anda miliki? Contoh, ya, di sini angkat tangan ya. Siapa yang tahu jumlah tabungan Anda? Secara spesifik angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau suami istri satu aja ya. Oke. Kalau dua-duanya kita kelebihan hitung nanti ya. Oke. Coba sekali lagi, Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sementara di ruangan ini ya, ibaratnya kalau kita ada ber-20, berarti masih 50%. Betul nggak? Ada 50% yang tidak paham. Artinya apa? Kalau uang tabungan aja kita nggak paham, bahaya nggak? Karena kita perlu tahu persis seperti halnya kita naik mobil atau naik motor. Siapa yang naik mobil atau naik motor pernah kehabisan bensin dan dorong. Ya kan? Itu ibaratnya. Betul? Ini yang kita harus hindari. Karena kalau nanti bensinnya habis, ya kan? Terus harus dorong. Kalau mobil bisa didorong. Kalau keuangan rumah tangga siapa yang dorong? Ya kan? Gak ada tuh. Nah, dorongnya gimana? Dorongnya dengan hutang. Nah itu yang bahaya, ya kan? Nah, jadi setelah kita tahu kas kita, jadi warna merah tadi itu adalah kas ibaratnya, kas atau tabungan kita, ya. Kemudian kita harus tahu harus masuk pendapatan kita itu per bulannya dapatnya berapa. Harus masuk dulu. Nah, oke. Nah, ini harus masuk. Kita udah tahu belum? Rata-rata kalau harus masuk kalau karyawan gampang, ya kan? Gaji, ya kan? Tapi saya tahu juga ada karyawan-karyawan yang cukup pintar karena punya tendangan kiri dan kanan. Ya kan? Berarti harus tahu juga nggak jumlahnya? Harus tahu juga. Nah, harus keluar, tahu persis nggak? Harus tahu atau tahu? Kalau harus tahu itu berbeda dan berarti belum tentu tahu. Ya kan? Contoh ya. Contoh. Pengeluaran bulanan mungkin tahu. Betul? Rata-rata semua tahu. Tapi saya mau tanya. Brother sister di sini tahu nggak pengeluaran tahunan kalian? Biasanya ini yang nggak tahu. Betul? Nah, inilah yang seringkali tanpa kita sadari karena arus
pengeluaran tahunan kita nggak pernah terpikirkan, akibatnya apa? Arus keluarnya larinya lebih gede atau lebih seret? Lebih gede. Ini yang terjadi. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kita harus paham baik arus masuk atau arus keluar, baik harian, bulanan, atau tahunan. Ya, ini yang kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu, ini yang bahaya. Ya, sampai sini masuk akal? Ya, bisa dimengerti ya. Ini konsepnya saya coba sederhanakan, ya. Nah, arus masuk seperti apa? Gaji, keuntungan yang punya jadi broker, ya, jadi makelar, komisi, ya kan? Kalau misalkan yang ikut apa jadi sales person biasanya ada komisi per 3 bulanan, betul? Ya. Kemudian ada bonus, ya kan? Kalau capai target penjualan itu ada bonus. Kemudian ada bunga bank, ya kan? Bunga bank juga dapat. Nah, satu lagi harus masuk yang sepertinya pendapatan dan kita anggap pendapatan adalah apa? Pinjaman. Ya, ingat pinjaman itu adalah harus temu. Kenapa? Karena kita harus bayar balik. Seringkali kita lupa itu. Dianggap cuma harus masuk. Padahal kita nanti ada harus keluar. Nah, harus keluar apa aja? Untuk beli kebutuhan. Ya kan? Untuk beli keinginan. Ya kan? Minum kopi di rumah itu oke enggak? Oke. Minum kopi di Starbucks itu apa? Ya kan? Lebih oke untuk penampilan, betul ya? Tetapi untuk pengeluaran itu enggak oke ya. Minum kopinya mungkin kebutuhan biar melek. Tapi minum kopi di Starbucks itu bukan kebutuhan. Itu keinginan ya. Jadi ini yang perlu dipikirkan ya. Sebulan sekali boleh enggak? Boleh. Tapi kalau tiap hari jebol ya. Paham ya? Nah, kemudian ada apa? Nah, ya. Nah, kemudian ada yang namanya hutang, harus keluar yang termasuk yang berikutnya adalah hutang. KTA ya atau istilahnya kartu kredit atau satu lagi sekarang yang paling ramai adalah pinjol. Ya. Siapa di sini yang pernah ambil apa pinjaman dari pinjol? Ada? Oke. Baru tahu? Oke, bagus kalau baru tahu. Jadi nggak usah tahu, ya. Oke. Jadi karena gini, saya ini terbatas di sini ya. Saya bukan mau menjelekan pinjol, bukan. Tetapi pada waktu karena gini, pinjol itu sebenarnya harus paham term and condition. Term and condition itu apa bahasa Indonesia? Syarat dan ketentuannya, ya. Syarat dan ketentuannya kita harus paham. Kenapa? Karena gini, ya, bank itu bank yang berikan pinjaman bunganya biasanya lebih kecil. Oke, ini urutannya ya. Bunga bank biasanya lebih kecil. Bunga BPR itu lebih kecil. Bunga multifinance lebih kecil lagi. Bunga pinjol itu biasanya nggak ngomong bunga, tapi biaya itu net lebih gede dibanding bunga pinjaman secara umum. Oke, kenapa kok lebih gede makin tadi? Karena dapatnya makin gampang. Jadi sesuatu yang gampang, ya misalkan pinjol itu cuman tolong isi 30 detik keluar duitnya, betul? Itu rasanya seperti dewa penyelamat di dalam masa kekeringan, betul? Tetapi habis itu yang terjadi adalah kita jadi terjebak di situ karena kita nggak sadar. Ya, ada kasus yang pernah saya tangani, ada orang ngambil pinjaman only 2 juta, tapi dia harus
mengembalikan dalam waktu 2 minggu. Betul? Biasanya pinjau seperti itu kan? Kalau dia nggak bisa mengembalikan dalam waktu 2 minggu, dia harus dibebani biaya administrasi sebesar berapa? 400.000. Coba bayangin, 400.000 dibagi 2 juta berapa? 20%. Ya kan? Sudah 20%. Lebih gede nggak daripada yang bunga bank? Itu bulan, itu nggak ada 1 bulan, itu 2 minggu. Jadi dalam waktu 1 bulan sudah 40%. Betul? Dalam waktu 1-2 bulan itu 100%. Nah inilah yang menyebabkan karena ketidaktahuan ya yang terjadi adalah ya. Wah ini. Nah jadi ini yang berarti kita harus pahami ya. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa itu harus keluar yang kita harus berhati-hati ya. Karena apa? Karena seringkali karena mudahnya jadi membuat kita menjadi lupa. Gitu. By the way, boleh nggak AC-nya sini dimatikan saja? Mohon maaf ya. Kasih bro. Nah, sekarang dalam arus kas itu yang saya mau ajarkan juga. Kalau tadi kan secara umum kan. Nah, kas ini kas harus dibagi dalam beberapa kategori. Oke? Yang pertama adalah kas yang sifatnya untuk operasional. Operasional itu untuk apa? Untuk hidup sehari-hari. Bayar listrik, bayar air, beli beras, beli sayuran, itu masuknya yang operasional. Oke, itu kalau kas secara umum, jadi bayangkan gini. Kita semua di rumah, siapa yang punya toren di rumah? Toren. Tangki air. Gak pernah ngeliat karena gak pernah naik ke atas. Atau semuanya pakai pump jadi langsung tancap gitu ya. Oke. Jadi tetap nggak, kalaupun pakai pump tetap nggak punya toren untuk penampungan. Jadi kalau mati berarti nggak mandi. Oke. Oke, jadi itu salah satu tips dari saya. Jadi mulai pikirkan untuk beli toren di rumah ya. Oke, tujuannya apa? Untuk menampung. Itulah kas ya. Nah, di dalam kas itu sendiri kita harus bedakan. Ada bagian kas untuk operasional. Oke? Karena kayak tadi arus masuk dan arus keluar, saya bayangkan toren tadi. Kalau arus masuknya isinya terlambat atau otomatisnya mati atau pelampunya mati, airnya nggak ngisi, betul ya? Habis itu mau mandi, tes, itu yang terjadi. Itu sama juga dengan keuangan. Nah, jadi ada operasional. Kemudian ada apa? Pembiayaan. Ya, jadi kas itu dibagi ada operasional, ada pembiayaan, kemudian ada apa? Investasi. Kemudian ada apa lagi? Dana darurat. Nah, misalkan gini, kebutuhan. Kalau kebutuhan dibiayain dari mana? Kas yang mana? Operasional. Kalau keinginan, itu larinya kemana? Kalau perlu nggak ada, gitu kan? Kadang terpaksa ngambil, kadang sekali ngambil bagian operasional. Betul? Harusnya masuknya kemana? Masuknya ke pembiayaan, karena keinginan kan. Akhirnya jadi cicilan, jadi apa, betul? Itu masuk yang ketiga yaitu hutang. Nah, kenapa kok saya sampaikan ada kas bagian pembiayaan? Artinya gini, berapapun hutang kita, yang kita harus pastikan ada apa? Kita harus tahu, cicilan kita tiap bulan berapa? Artinya apa? Budget untuk pembiayaan itulah yang menentukan berapa cicilan yang kita boleh. Ya, dan artinya gini, saya punya alokasi budget untuk cicil itu 1 juta. Oke, misalkan 1 juta. Artinya kalau kita
Oh, oke. Kalau misalkan apa istilahnya, dia sampai mana tadi? Cicilannya apa budgetnya 1 juta, berarti total cicilan apapun misalkan Anda beli apa misalkan beli handphone dicicil 24 kali 0% dengan dengan harga 2,4 juta misalkan dibagi di 24 berarti 100.000, betul? Tiap bulan 100.000. Kemudian Anda beli kulkas 800.000, 1 juta lah anggaplah ya. 1 juta, kemudian dicicil selama 12 bulan, 0%, ya kan? Berarti cicilannya berapa? Anggaplah biar gampang 100.000 ya. 100.000, 100.000, udah 200.000 ya. Kemudian Anda cicil motor. Cicil motor misalkan cicilannya berapa? 400.000. Berarti udah 600.000. Kemudian Anda nyicil apa lagi? Misalkan nyicil rumah. Nyicil rumah cicilannya 600.000. Berarti udah apa? Udah kelewat 1,2, betul? Nah kalau udah kelewat 1,2 terus ngambilnya dari mana? Boleh nggak ngambil dari dana darurat? Nah ini hati-hati. Kalau ngambil dari dana darurat, lama-lama dana daruratnya habis. Betul? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita berarti harus ngurangin mana yang perlu cicil, mana yang nggak perlu. Kalau rumah cicilan boleh nggak? Boleh, karena itu akan jadi aset. Ya. Terus yang nggak yang dari tadi yang bisa dikurangin yang mana? Mungkin bagian apa? Mungkin kulkas sama handphone. Ya kan dikurangi 2, akhirnya jadi pas 1 juta. Itu maksud saya. Kenapa? Kalau kita nggak ngepasin dengan budget yang 1 juta tadi, yang terjadi adalah apa? Kita akan gerus budget yang lain. Paham ya? Investasi itu harus diambil dari mana? Dari budget investasi, ya. Investasi itu seperti apa? Seperti misalkan beli emas, itu ada bagian DP investasi, ya. Sekolah itu termasuk apa? Sekolah apa dulu? Sekolah anak apa? Operasional. Kita sekolah termasuk apa? Operasional, ya. Ini yang harus dipahami. Investasi itu seperti apa? Investasi karena gini, sekolah itu kenapa saya katakan operasional? Karena kita harus keluarin tiap bulan, betul? Atau setiap setengah tahun sekali misalkan. Saya les Inggris, itu saya masuk operasional dulu. Itu bukan investasi. Investasi itu seperti apa? Beli emas, beli reksadana, beli obligasi. Itu investasi, ya. Apa? Asuransi. Nah, asuransi itu sebenarnya ya kalau kalau konsep asuransi sesungguhnya itu sebenarnya adalah life insurance, asuransi kehidupan. Jadi begitu mati langsung dapat berapa? Asuransi yang saya sarankan adalah asuransi tradisional. Kenapa? Preminya kecil, dapatnya lumayan. Kalau sekarang yang terjadi itu bukan asuransi tradisional zaman dulu, tetapi bank insurance. Makanya ada unit link. Nah, unit link itu apakah termasuk investasi? Mau dikategorikan saya? Bisa, karena kita ada dipaksa untuk keluarin duit. Betul? Untuk nampung. Tetapi angka investasi yang lewat unit link itu kalau perhatikan, kenaikannya itu enggak begini. Betul? Perhatiin baik-baik. Asuransi yang menawarkan proteksi P yang gede biasanya unit linknya biasa. Performance-nya. Ya, Anda perhatikan itu baik-baik. Ya. Oke, sampai sini masuk akal? Nah, kalau sumbangan ngambilnya dari mana? Darurat. Karena gini, misalkan tiba-tiba tetangga kita ada yang meninggal. Harus nyumbang dong. Jangan, kalau diambil dari dana operasional gimana? Kurang nanti. Dapur kita nggak ngebul. Ya kan? Maka dari itu harus ngambil dari dana darurat. Ada apa istilahnya
keluarga kita datang dari kampung. Terus karena mereka nginep di rumah kita perlu ngajakin mereka makan. Ambilnya dari mana? Darurat. Karena itu enggak terplan, betul? Nah, cuma dana daruratnya jangan terlalu dipakai. Habis nanti, betul ya? Nah, terus kalau misalkan ada tetangga atau misalkan adik atau kakak datang kepada tok tok tok, kemudian mau pinjam uang, kita kasih enggak? Tergantung apa? Ada uangnya atau enggak? Nah, saya mau tanya, uang yang mana yang ada? Yang dana darurat. Tapi kalau dana daruratnya udah tipis, Mas, mau minjemin. Nah, saya mau sarankan, ya ini satu hal yang kita harus pahami. Bukan saya mengajarin untuk pelit, bukan. Jangan sampai kebaikan kita mengorbankan keluarga kita sendiri. Ya, ada prioritas yang harus kita jaga. Kalau misalkan misalkan operasional udah, pembiayaan sudah, kita alokasikan investasi sudah. Dana darurat kita misalkan tinggal 200.000 deh. Tiba-tiba ada orang datang. Dari misalkan adik kita atau kakak kita. Kak, pinjam duit dong kak. Buat apa? Makan. Makan aja dulu. Suruh datang ke rumah. Mau beli apa? Mau beli pulsa. Buat apa? Itu harus kita tanyain dulu. Kenapa? Kalau dia pakai buat main game. Banyak kan hari ini pada main game kan? Atau misalkan saya mau trading online. Wah, gaya banget kan? Gak usah dikasih. Ya, saya nggak menyarankan. Ya, kenapa? Karena itu artinya apa? Kita nanti akan mengorbankan keluarga kita sendiri, betul? Sampai sini masuk akal? Ya, masih jelas ya, masih gampang ya? Saya bikin gampang semuanya kok. Nah, oke, ini yang saya mau highlight. Uang harian mungkin udah, uang bulanan mungkin sudah biasa. Uang arus kas tahunan ini yang suka terlupakan. Contoh, di sini yang masih mengontrak misalkan, ya, apakah sudah mulai dipikirkan uang tahunan untuk kontrak tahun depan? Ya kan? Nah, yang saya mau sarankan adalah gini, bikin plan, ya bikin rencana dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, tulis pengeluaran tahunan, kontrakan rumah bulan Januari, misalkan 10 juta, misalkan. Terus PBB 3 juta. Terus misalkan SNK 500.000. THR buat Mbak karena UMR di sini udah tinggi kan, berarti 4 juta sendiri. Betul? Kemudian liburan, mau liburan kemana? Liburan ke Kuningan, misalkan berapa? 2 juta, misalkan. Nah itu semua dijumlah, kemudian dibagi 12. Tujuannya apa? Kita nyicil tiap bulan. Jadi artinya apa? Selain dana operasional itu, dana operasional itu untuk bulanan. Oke? Tetapi ada dana yang dimasukkan di dalam bagian dari dana operasional untuk mengcover pengeluaran tahunan. Supaya apa? Supaya kita nggak berat. Kadang-kala begitu datang harinya datang, ini bulan depan kita bayar kontrakan. Pusing kan? Betul? Nah, maka dari itu kalau misalkan kontrakannya harus bayarnya bulan Desember tahun depan, kita udah bisa nyicil mulai sekarang. Tujuannya apa? Supaya enteng. Kalau misalkan 12 juta bulan Desember tahun depan, hari ini kita tiap bulan kita bisa cicil 1 juta. Betul? Lebih enteng nggak kira-kira? Jadi artinya kadang-kala kita lupa ada bagian pengeluaran tahunan
yang sering terlewat. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Nah, satu lagi yang saya mau highlight nih. Dan nanti habis ini saya mau mengajak istri saya untuk share dulu sebelum kita lanjutkan ya. Yaitu adalah apa? Saya mau bertanya dulu ya di sini. Suami istri sudah pernah duduk nggak membuat ini? Yang namanya perencanaan pengeluaran. Sudah? Harian, bulanan, tahunan. Nah kan, mulai ngaku kan. Tahunannya mulai kelewat nih. Nah, saya mau tanya. Benar-benar suami istri duduk bareng ya? Ngomongin ya. Ya, jadi artinya gini maksud saya. Tahun 2021 ini suami istri sudah mulai duduk bareng enggak nih? Untuk pahami. Jangan-jangan suami yang enggak tahu atau istrinya enggak mau tahu. Apa? Biar suami saya aja yang menanggung, saya nggak mau pusing gitu kan. Misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Ya. Kenapa? Nanti habis ini saya share ya. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan juga adalah gini. Suami-suami, ya terutama untuk para suami nih, ya. Yaitu apa? Kan kita mau nggak mau kita harus paham ini semua. Jangan bilang saya nggak mau tahu, saya pusing. Dari istri saya ngurus. Suami harus tahu persis berapa. Kalaupun misalkan suami misalkan ya punya penghasilan lebih rendah dibanding istri, suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah buat istri, buat keluarga. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Ya. Karena berapa jumlahnya disepakati. Karena kan suami bekerja perlu bawa uang untuk transportasi untuk pergi. Ya itu diomongin juga untuk sepakati. Karena contoh, suami istri masing-masing sudah tahu nggak tabungan masing-masing? Atau ada tabungan rahasia? Ya, oke? Oke, saya mau undang istri saya untuk share dari sisi istri ya. Terima kasih. Terima kasih ya, brother sister. Ini pasangan menikah ya. Oke, jadi kita boleh ngomong lebih terbuka ya soal keuangan. Kalau tadi dibilang uang itu adalah alat, jadi kita mungkin gini, mari kita gunakan uang ini sebagai alat untuk mempersatukan, ya, lebih mempersatukan kita dengan pasangan kita. Jadi buat saya adalah, buat kita berdua adalah kuncinya terbuka pasti. Ya, bayangin ya kalau kita duduk dengan pasangan ngomongin keuangan. Buat orang mungkin nggak mudah ya ngomong soal keuangan dengan pasangan karena seringkali ini menjadi hal yang sangat sensitif. Tapi kita bersyukur sebagai murid ya mau kenal Tuhan, kita bisa ngomongin keuangan dengan lebih terbuka. Nah biasanya gini, suami taunya bekerja atau mungkin kalau istri yang sama bekerja sama-sama nggak tahu nih pengeluaran itu apa aja, ya nggak terupdate. Ini saya bilang ini kan sebetulnya tadi bijak di masa pandemi ya. Saya merasa mungkin bukan hanya di masa pandemi kita harus bijak, ya tapi sepanjang hidup kita pengen bijak. Nah salah satu hal yang dalam keuangan ya pasti kita mau terbuka bersama lain soal keuangan. Nah dulu suami saya nggak tahu uang itu dimanain. Dia kasih sekali, habis setiap bulan, ini buat apa? Saya bawa ke pasar. Ya. Kayak gini, kok tomat mahal banget? Aneh. Tomat tuh zaman dulu waktu kita pertama nikah, kayaknya baru 8.000 ya. Sekarang udah 12.000 atau berapa? Kayak gini, tomat mahal amat. Loh, kamu pikir tomat berapa? Jadi nggak terupdate gitu ya. Terus udah jadi dia tahu ini loh pengeluaran. Kan karena dia adalah seorang yang sangat
apa ya, eee, concern dengan keuangan, dia ngajarin saya karena keuangan bukan kelemahan, bukan kekuatan saya. Saya sangat lemah dalam keuangan, dalam pencatatan, tapi saya sangat kuat dalam pengeluaran gitu ya. Nah, sama ya benar ya sister ya. Nah, ya benar sih harus. Tapi itu salah satu yang saya harus belajar. Oh itu kelemahan aku, jadi aku harus belajar untuk oke gimana aku mencatat pengeluaran, tapi juga aku kasih tahu suami. Tapi tetap ya tujuannya karena uang itu untuk hal mempersatukan, ngasih taunya nggak pakai emosi. Nggak pakai, lu kan segini, enggak ya. Jadi saya komunikasikan, dia suruh saya catat. Tapi enggak saya awal-awal ya, 17 tahun lalu, tapi enggak, saya enggak suka mencatat keuangan. Walaupun background saya adalah seorang akuntansi, tapi itu hanya background pendidikan. Saya enggak suka mencatat, saya merasa, aduh repot amat ya tiap hari saya harus catat keuangan pengeluaran saya, ini berapa. Kalau bulanan enak tuh ya, maaf gaji ART berapa, gaji supir berapa, udah tahu. Tapi setiap bulan, setiap hari catat ini berapa, bensin berapa. Tapi buat saya itu adalah satu disiplin. Bagian dari disiplin saya untuk belajar. Karena sebagai seorang guru saya harus belajar. Disiplin. Oke, jadi saya sendiri tahu apa pengeluaran saya. Jadi beberapa ya, belajar sistem udah tahu pengeluarannya bagus. Nah itu saya belajar itu. Jadi kita komunikasikan. Sehingga di akhir tahun biasanya kita duduk atau di awal tahun. Oke, apa planning kita di tahun ini. Jadi kita benar-benar bicara itu secara detail. Dan tahu ya maksudnya kita berdua sangat terbuka. Kalau saya karena nggak ada pemasukan ya saya terbuka. tapi tapi saya juga bilang waktu saya juga ada bisnis, saya kasih tahu ini pendapatan saya, ini yang terjadi dengan bisnis saya. Jadi kita sangat terbuka dengan itu. Kemudian soal apa lagi nih? Selain pemasukan, pengeluaran, planning, sama sebagai istri kali ya. Saya mungkin mau sharing ya. Saya pernah nggak mendapatkan, saya nggak bekerja. Jadi waktu kami menikah, saya terpaksa harus berhenti kerja karena kondisi kesehatan. Nah, saya orang yang sangat mandiri. Jadi ngomongin soal keuangan sama suami itu nggak enak banget. Nah, tapi saya sangat bersyukur kalau misalnya menghargai saya. Saya tuh dulu sempat uang habis ya, maksudnya dikasih bulanan, kita masih awal-awal, kalau misalnya waktu itu juga kita lagi ada apa ya, belum terlalu bagus keuangannya, jadi saya nggak berani minta, kalau uang itu nggak cukup. Nah itu juga bagian saya untuk belajar kasih tahu, itu yang saya juga belajar. Jadi itu dari sisi saya, tapi dari sisi suami saya, dia lihat, ya dia mengerti kebutuhan saya. Nah, saya sangat menghargai waktu itu kalau meskipun dia yang sebagai kepala keluarga yang breadwinner-nya ya, yang memberi nafkah, tapi kalau dia mau apa ya, mengeluarkan uang, dia bilang sama saya. Nah, itu saya sangat merasa dihargai, meskipun bukan saya yang mencari uang. Tapi waktu dia bilang, Hani boleh enggak? Saya hari ini mau traktir, itu misalnya ulang tahun. Saya mau traktir anak buah saya sekian. Atau saya mau beli sekian. Nah, itu membuat saya sangat secure. Sebagai seorang istri yang bekerja, saya sangat secure. Meskipun uang adalah dia yang akadnya dia sebetulnya. Tapi dia merasa ini satu. Jadi mau pemasukan atau pengeluaran kita bicara. Jadi kita punya limit di mana uang yang harus dikeluarkan dan kita ngomong. Boleh enggak? Jadi tidak ada perbedaan bahwa saya bukan bekerja, saya hanya istri yang tidak bekerja, tapi dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan trustnya, menunjukkan bahwa kita ini satu dalam Tuhan dengan kasih tahu. Saya mau pakai uang segini, kamu oke? Nah kita sepakat ya, misalnya di atas 100.000 kita kasih info. Saya segini, mau beli ini kamu oke? Nah itu bikin kita menjadikan uang sebagai alat kita untuk bersatu, untuk sama-sama punya tujuan dalam Tuhan. Itu salah satu. Thank you, Hani. Jadi saya mau ngajakin kita semua sebagai pasangan, kan? Itu apa? Nggak ada rahasia. Ya karena itu sangat penting, karena
sekali ada rahasia yang terjadi adalah apa? Kita kehilangan rasa percaya sama pasangan. Ya, itu sangat fatal. Makanya di dalam kejadian dibilang bahwa laki-laki dan istrinya itu telanjang dan mereka ya, ada rasa. Nah, ini perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan kita harus mulai pikirkan seperti cash flow-nya gimana, dana daruratnya gimana, asuransi gimana, rumah gimana, dan selanjutnya. Ya, ini yang kita harus mulai pikirkan, bahkan termasuk pensiun. Jadi beberapa hari ini kita juga ngobrolin soal nanti kita pensiun gimana, ya kan? Ini setelah kita tinggal 3 tahun di Solo, istri saya mulai bilang, kelihatannya mendingan kita tinggal di Solo saja, nggak usah lagi kembali Jakarta, ya. Ya karena mulai apa? Kita mulai memikirkan ke depannya masih masa pensiun. Nah, dan terutama sekali untuk brother sister yang bekerja, jangan menunggu memikirkan masa pensiun pada waktu menjelang pensiun. Kenapa? Pada saat itu udah tua. Ya, mulai pikirkan bahkan di saat usia masih muda. Ya, untuk apa mulai pikirkan? Nanti ke depan gimana nih? Ya, Tuhan sih pasti cukupkan. Tapi cukupkan setiap orang kan bisa berbeda-beda kan? Artinya apa? Kita sendiri, usaha kita. Ya, nah, poin yang mau saya garis bawahi adalah gaya hidup berdasarkan budget. Ya, gaya hidup berdasarkan budget artinya apa? Sesuai dengan kondisi keuangan kita. Kalau memang uang kita terbatas, ya kita jangan sok-sokan ikut-ikutan yang lain. Bahkan ibaratnya gini, waktu kita dulu ada dalam satu grup ya, itu dalam satu grup, kita satu-satunya yang pegawai itu saya, yang lainnya bisnismen semuanya. Oh itu saya pusing kepala itu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya lagi merangkak karir saya, masih di level bawah, dan ini satu kelompok kan bisnismen. Dan mereka kalau ketemu di misalkan ketemu di mana gitu kan, wah enak banget lah, kok saya kan nggak bisa gitu kan. Ini juga jadi tantangan tersendiri. Ya, jadi kita harus berani ngomong apa adanya. Dalam grup kita ngomong. Ya, saya bersyukur grup saya luar biasa pada waktu itu dan kita ngomong. Dan saya hargai mereka juga mau istilahnya menurunkan level mereka. Wow, luar biasa. Itulah keterbukaan. Makanya bahkan pada waktu awal kita mulai, misalkan waktu itu kita mulai liburan ya, kita mulai berbicara berapa uang yang mau dibuang. Dulu mikirnya kayak gitu, ya. Berapa uang yang mau di-spend maksudnya. Ya. Kenapa? Karena liburan itu bukan mengeluarkan biaya, betul kan? Nah, kalau kita bukan mengatakan gini, liburannya kita nggak ngomongin gini. Kita mau jalan-jalan di mana dulu. Karena kalau jalan-jalan di mana atau mau kemana, itu kan terkait dengan biaya kan. Kita kadang kepengen, tapi keuangan belum siap. Jadi artinya harus dibalik jadinya. Betul? Waktu anak-anak kita masih kecil, kita pengen liburan cukup lama. Pengen liburan selama 2 minggu. Gimana cara ngiritnya? Road trip, kecil. Ya, dulu dari Jakarta, waktu itu belum ada tol dari Jakarta, tol itu cuma sampai Cikampek, terus kita nginep di Cirebon, ke Semarang, itu benar-benar nyetir. Itu kan biar ngirit kan? Nah, itu membantu banget buat kita. Jadi ngobrolannya enak. Bukan berarti, loh kamu tuh kok gak pernah mikirin liburan keluarga, bukan. Tapi itu yang kita sepakati. Ya. Dan sekarang kita juga melihat liburan itu selain expense juga itu investasi. Investasi dalam tanda kutip ya. Investasi emosional. Ya, membangun hubungan dengan anak-anak, dengan istri, dengan pasangan tepatnya ya. Gimana kita dan untuk stres. Ya. Ini tadi saya udah Oke, pinjol ya. Saya sekali lagi tadi saya udah bahas pinjol kalau bisa, kalau nggak perlu jangan. Ya, kalau bisa jangan. Kalau Anda mau ngambil, minta nasihat dulu sama pembimbing. Ya. Wah, itu kan urusan pribadi. Nah, di dalam keluarga Tuhan,
kita belajar untuk minta nasihat. Ya, karena apa? Karena itu akan menyelamatkan. Ya, saya bolak-balik dulu tiap kali saya sharing keuangan kayak gini, habis itu biasanya saya suruh duduk sama brothers atau pasangan yang sudah punya hutang yang luar biasa gedenya. Dan saya disuruh menyelesaikan dalam waktu 1 malam itu. Saya pun kagak tahu jawabannya. Saya cuma tanya, kamu punya barang apa? Jual. Itu yang terpaksa harus saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau misalkan ada seorang yang brothers atau siapapun itu, gajinya UMR, kartu kreditnya 10, total tagihannya 150 juta. Kebayang nggak kira-kira? Itu benar-benar terjadi. Saya bukan ngarang, itu benar-benar terjadi di hadapan saya bilang, Mak, saya mau ngomong apa? Gini deh, akhirnya saya berikan syarat, ada saya sampaikan adalah situasinya apa? Hubungin bank-bank itu minta negosiasi. Kasih tahu bahwa kamu bankrupt, minta surat miskin. Wah, jangan dong. Masa minta surat miskin, malu dong. Itu adalah konsekuensi. Ya, pesan saya, kalau Anda punya masalah keuangan, hutang banyak segala macam, jangan tertarik dengan iklan di pos kota, jemput pos kota. Anda punya masalah dengan keuangan, hubungin kami. Hutang Anda lunas. Oke? Sekarang Facebook atau apapun itu, tolong jangan disentuh. Karena itu bisa dibilang adalah abal-abal. Kita ngasih uang ke orang itu, uang kita selesai enggak? Ya. Nama kita makin terkenal karena seluruh Indonesia tahu nama kita. Jadi kalau berarti sisa saat ini ada yang masih punya tunggakan, coba mulai diselesaikan. Karena kalau enggak apa yang terjadi, kau mengambil KPR atau apapun enggak akan pernah diterima. Kenapa? Nama Anda masuk dalam blacklist Bank Indonesia. Jadi seluruh Indonesia tahu. Ya, namanya terkenal. Anda mau terkenal boleh, tapi jangan cara itu ya. Oke. Nah, apa sih angka 30% ini? Kira-kira apa? Total cicilan terhadap income kita dalam 1 bulan, 30%. Total hutang kita juga maksimal 30%. Beratnya gitu. Dari total aset kita. Ya, jadi kalau misalkan brother sister punya pemasukan 6 juta, total maksimal pinjaman berapa? 2 juta. Ya, 30%-nya 1,8 malahan. Ya kan, kalau 6 juta 1,8 ya. 200.000 tadi kelebihan ya. Oke, seneng banget begitu saya ngomong 2 juta loh. Bener kan 2 juta gitu kan. 1,8 ya. Kenapa? Karena ini untuk menjaga supaya kita punya ruang buat apa? Buat yang lain. Ya kita waktu awal menikah kita cepat alami total cicilan kita lebih dari 50%. Itu terengah-engah kita. Jadi materi ini kita bangun berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri. Ya. Jadi pernah nggak setengah mati? Hidup di Jakarta, satu pasangan menikah, kita 1 bulan masa menikah ya. UMR di Jakarta masih di angka 2 jutaan, kita hidup dengan 2,5 juta 1 bulan. Awal kita menikah, ya ini ya. Saya hargai istri saya tetap. Ya, itu gampang nggak? Gampang karena tiap minggu. Makanya tadi dia bilang tomat, suami saya nggak tahu. Betul, saya tanya dulu, emang harga cabai berapa sih? Perasaan suami saya dulu beli cuma 500 perak. Ya kan? Wush, 500 perak gimana? Jadilah saya berjalan-jalan ikut ke pasar minggu waktu itu rumah kita di Pejaten. Kita pergi ke pasar minggu, itu apa biar saya tahu harga cabai itu berapa, harga tomat itu berapa, harga ikan itu berapa. Dan kita pada waktu itu untuk biaya 2,5 juta itu cukup untuk selama 1 bulan.
Yang kita beli banyak apa? Sayur, tempe, dan ikan. Ya, kenapa? Itu yang paling murah. Ya, betul ya. Tadi sebelum ngomongin pinjol kan ngomongin ini ya, ngomongin gaya hidup, ya gaya hidup. Nah ini yang saya mau sharing sedikit ya. Dalam masa pandemi ini kan banyak hal yang terjadi, potongan gaji mungkin ya ada yang turun, tapi juga ada yang mungkin tetap menghasilkan keuntungan. Nah yang saya berdua alami adalah ya, di masa-masa yang nggak mudah. Dulu awal-awal menikah, tadi ya, seingat saya 2 juta sih, nggak sampai 2,5 juta. Ya. Nah itu mudah nggak? Nggak mudah. Saya hidup di kota besar ya. Terus suami saya waktu itu udah jadi karyawan HSBC dengan level tertentu, tapi kita nggak malu. Kita berdua orang yang nggak ada gengsi sih syukurnya ya. Jadi kita gimana caranya? Dia saya bawain bekal, jadi bawain makan siang dan saya bersyukur dia mau. Dia mau mau hidup hemat. Nah itu yang kita berdua coba jalan. Nah waktu kondisi lebih baik, apakah gaya hidup kita akan naik? Jujur enggak. Nah ini yang enggak, ini yang saya mau kita belajar ya. Enggak selalu waktu kondisi lebih baik, terus gaya hidup kita harus dinaikin. Karena biasanya itu yang terjadi sehingga apa? Yang namanya tabungan jadi enggak bertambah. Ya, misalnya gaji 1 juta, ya kita mungkin bisa ya, misalnya agak susah. Nanti gaji 1,5, gaya hidup jadi naik. Handphone ganti, makan mulai yang tadinya enggak ngopi, yang tadinya enggak di Starbucks jadi ke Starbucks. Ya. Nah ini yang harus kita benar-benar sebagai murid harus waspada. Jangan sampai gaji kita naik, kemudian lifestyle kita naiknya terlalu ngikutin gitu ya. Tapi juga bukan berarti kita nggak bisa menikmati hidup. Ya. Pasti ada ya, ada kenaikan ada. Ya. Tapi kan nggak harus selalu. Bukan berarti saya harus belanja harus langsung di supermarket, nggak tentu. Ya, kalau memang supermarket lebih murah, ya saya ke sana. Saya mama-mama pencari diskon. Ya, itu bijaksana. Jangan malu, jangan sungkan. Wah nanti bila saya cari barang diskonan. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Expirednya harus diperhatikan. Ya, jangan sampai mentang-mentang diskon kita nggak lihat expired yang ada jadi boros juga. Ya, nah ini yang saya sangat belajar. Jangan sampai kita pendapatan naik, gaya hidup jadi naik. Kita berdua sangat belajar. Tapi kemudian kita juga belajar menikmati hidup. Kalau misalnya orang yang susah menikmati hidup, ya jadi saya ayo kita nikmati hidup. Tapi juga ada budgetnya. Jadi kalau kita akhirnya bisa punya budget liburan, yang kita pasti adalah gini, karena itu adalah perencanaan yang bukan mendadak, ya. Harus di awal tahun. Jadi kita tahu kita tahun ini akan pergi apa enggak. Nah waktu kita rencanakan itu kita bilang, oke, uang yang kita siapkan adalah sekian, misalnya 2 juta. Dari situ saya harus tahu saya kemana. Nah biasanya kalau perencanaan lebih jauh, udah dari jauh-jauh hari sebelumnya, biaya tiket lebih murah. Ya, murah, hotel lebih murah. Nah itu bikin kita juga bisa menikmati hidup lebih baik lagi, kualitas hidup lebih baik, tapi budgetnya nggak sampai terlalu melambung, sampai kita nggak punya tabungan. Nah ini yang, karena itu adalah kekuatan saya, irit. Karena kekuatan saya irit, itulah yang saya jadikan, oke, ini kita pergi, dia bilang, oke kita budget sekian, kamu cari liburan yang harga sekian. Nah puji Tuhannya selama ini happy, kita misalnya pergi ya dengan budget sekian, irit. Saya pengen ya ngajak sister, istri-istri, ayo kita bikin keluarga kita tuh happy, menikmati hidup, karena hidup itu memang harus dinikmati kata Tuhan ya. Tapi juga smart, pinter, bijaksana. Saya sangat terbantu ya tiap kali kita pergi-pergi atau merencanakan sesuatu, saya nggak perlu travel agent istri saya. Ya. Nah, yang saya mau tekankan juga berarti kita adalah nabung itu tidak bergantung. Berapapun penghasilan Anda, minimal angka minimal itu adalah 10%. Ya, itu akan kalau saya sekarang saya belum bisa bro 10%, ya sudah
50% belum bisa bro, 2,5%. Ya, yang pasti harus ada. Kenapa? Karena ini melatih disiplin. Ada satu sister di Medan, ya saya sangat terinspirasi. Ya, saya sharing seperti ini beberapa waktu yang lalu, udah agak lama. Saya pergi ke Medan, saya sharing. Dan kemudian dia datang sama suaminya, dia bilang, bro thank you banget dulu diingetin dengan hal ini. Menabung tidak tergantung pada penghasilan. Gara-gara itu dia udah bisa beli rumah, dia bisa jalan-jalan, dan jalannya nggak lagi di kota Medan, Singapura, ya udah bisa gitu kan. Ya memang dekat sih Medan Singapura sih, tapi kan nggak mungkin naik getek kan, ya tetap aja gitu kan. Jadi artinya apa? Mulai biasakan menabung. Nah ini adalah hal yang saya mau pola baru lakukan. Ya biasanya penghasilan dikurangi pengeluaran baru ada bentuk syukur-syukur kalau ada. Nah yang kita rubah adalah, ini yang dibilang tadi, kenapa gaya hidup sesuai dengan budget. Penghasilan dikurangi investasi. Artinya apa? Mau penghasilannya mau naik gaya hidup kita. Investasinya di sini apa? Menabung itu adalah investasi yang paling sederhana. Jadi artinya apa? Itu harus potong dulu, baru ada penghasilan. Oke? Ini yang sangat penting dan perlu diajarkan. Ya, saya mengajakin ini untuk benar-benar dipraktekkan. Ya, nah ini belum keluar ya. Saya mau mengusulkan satu hal lagi. Kali terkait dengan yang namanya pengaturan keuangan. Nah, ini nah, untuk brother sister yang punya warung atau pedagang harian yang istilahnya duitnya dapatnya harian, ya. Ini ada satu teknik yang saya coba pengen bagikan. Sederhana aja, misalkan karena misalkan kayak warung, karena kalau di Solo itu banyak apa istilahnya sister, ada beberapa lah, bukan banyak lah ya. Nanti semuanya kagak mau datang ke Solo nanti. Ada beberapa yang mereka punya warung, ya kan? Nah gimana hidup dengan modal seperti kayak gini? Yaitu adalah siapin gampang seperti tadi, ya ada 4 kaleng. Oke? Kalau dia jualan harian, ya dia pedagang harian nih ya, misalkan punya warung nasi atau warung soto atau apapun. Jadi begitu ada pemasukan, ada orang beli soto dan segala macam, pertama sekali uang yang didapat masukin ke modal, kaleng modal. Nah, misalkan untuk buka warung soto itu modal tiap harinya adalah 100.000 misalkan. Oke? Jadi begitu ada orang beli, duitnya masuk dulu ke kaleng sampai 100.000. Oke? Nah, uang berikutnya masuk ke mana? Masuk ke kaleng berikutnya untuk harian. Ya, yang punya warung atau pedagang atau apapun, masukin. Nah, kita harus tahu uang untuk hidup harian itu berapa. Misalkan untuk satu keluarga, uang untuk harian itu misalkan berapa? 200.000, 100.000, dan masukkan ke situ. Kalau masih ada yang beli lagi, ya duitnya masukin apa? Untuk kaleng cicilan. Kita selama ini misalkan cicil itu 1 bulan berapa? Oke? Nah, karena bulanan misalkan cicilan bulanan misalkan 3 juta dan kita buka warung 20 hari, berarti 3 juta dibagi 20 hari berapa? 150.000, betul? Jadi kaleng ketiga cicilan itu 100.000, 100.000, 150, berarti sudah berapa? 350, betul? Begitu ada orang beli lagi, masukin ke kaleng yang keempat. Itu apa? Jadi tabungan. Sampai berapa banyak? Ya sisanya semua masuk situ dulu. Enak kan? Jadi buat besok untuk mau buka warung lagi, sudah ada modal nggak? Sudah.
Jadi ini yang saya mau sampaikan karena kadang-kala untuk yang punya warung ataupun toko ataupun apapun itu seringkali duit duit yang didapat mau beli belanja, buka apa lacinya, nih beli sana, laptop. Lama-lama duit ini habis toh, kita nggak punya modal. Nah yang punya usaha, duitnya harus dipisah sama uang rumah. Akunnya harus dipisah. Ya, jadi kalau yang punya warung bahkan akunnya harus dipisah. Even bahkan itu warung aja. Yang punya bisnis, ya lebih lagi yang punya bisnis lebih gede. Ya, harus dipisah tujuannya Pak. Supaya kita tahu. Nah, yang punya warung atau pedagang atau toko atau apapun. Kalau biasanya yang perlu diperhatikan ada, seringkali kan orang datang ke warung atau apapun, kasbon dulu ya. Benar ya? Itu masih ada kan? Ada orang-orang yang datang kasbon dulu ya, ntar bulan depan bayar ya. Nah ini yang harus dijaga juga. Kasbon kita berapa banyak, misalkan kita ngutangin orang 1 bulan, sementara kita bayar supplier apa misalkan pupuk yang datang kadang-kadang itu kita bayar tiap hari ya, betul? Tiap kali sehari. Nah, kemudian kita misalkan apa, kue atau apa, itu mungkin seminggu atau mungkin 3 hari gitu kan. Berarti banyak nggak? Kalau ini 1 bulan diutangin orang, sementara kita bayarnya anggaplah mingguan, berarti apa? Modal 1 minggu, ya kan? Harus dikali 4 kali, betul nggak? Betul. Nah artinya apa? Modal kita harus berlipat. Itu artinya apa? Itu yang membuat kadang-kala warung, toko ataupun bangkrut. Karena apa? Karena nggak sadar kita harus bantu orang banyak. Tapi kasbon terus, merekanya aman, kitanya berat. Paham ya? Nah, ini yang harus dipahami supaya apa? Supaya kita jangan sampai terjebak dalam kondisi seperti ini. Masuk akal? Ya. Jadi yang punya bisnis yang selain daripada warung atau toko harian, pokoknya harus bisa. Dan pesan saya, kalaupun Anda punya bisnis, belajarlah menggaji diri Anda. Bukan ngambil langsung profit. Ya, keuntungan itu bukan langsung diambil semuanya. Tapi menggaji diri sendiri. Tujuannya apa? Supaya akan ada sisa keuntungan untuk apa? Supaya apa? Supaya bisnis kita berkembang. Dan kenapa kok kita harus menggaji diri kita sendiri? Supaya kita membiasakan bahwa oke, saya tiap bulan dapatnya segini. Itu yang harus kita pahami. Dan yang berikutnya apa? Supaya kita tahu mengatur pajaknya lebih gampang. Oke? Oh iya, 9:30 set, oke? Pajak terus. Oke. Saya cepat sedikit ya. Ini aja. Ini saya share konsep ini, habis itu kita question and answer ya. 10, 40, 30, 10, 10 apa nih? 10 pertama perpuluhan. Oke, 40% itu artinya maksimum pengeluaran operasional. Maksimumnya. Oke, 30% berikutnya tadi cicilan. Oke, 10% berikutnya apa? Tabungan. 10% berikutnya sebenarnya 10% yang hijau itu tabungan atau investasi, 10% berikutnya adalah dana darurat. Oke, itu ini konsep yang saya coba kembangkan buat kita. Oke, saya stop dulu biar ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan biar lebih seru. Dari Zoom ada kan pertanyaan? Ada yang mau tanya dari Zoom nggak boleh? Boleh langsung. Ada sister yang di Zoom? Oke. Dari silakan.
Dana surprise. Oh, hadiah. Hadiah. Oke. Hmm. Oke. Oke, kalau misalkan itu sifatnya kan insidental, atau sesekali doang. Kalau mau bisa diambil dari dana darurat. It's okay. Toh kan nggak banyak-banyak ini juga dan nggak semuanya langsung dihabisin kan? Sama-sama. Oke, sorry. Dana darurat untuk single 3 kali pengeluaran bulanan. Oke? Untuk yang menikah dana darurat 6 kali tanpa anak. Anak 1 12 kali, anak 2 24 kali. Ya ini dana darurat yang harus dibangun. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi mulai nambahin. Terus satu lagi, kalau Anda mau punya usaha, punya bisnis, jadi karyawan mau punya usaha, pastikan hutangnya lunas semua dulu. Supaya nggak pusing kepala. Oke, silakan. Bro, silakan. Silakan duluan. Pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan dikali 12 kali, ya kan? Berarti 12 kali pengeluaran bulanan itu untuk jumlah dana darurat yang harus disiapkan untuk pasangan menikah punya 1 anak. Ya. Jadi kalau anak 3 36. Iya. Nah, kenapa kok gede? Karena kalau orang udah menikah, kehilangan pekerjaan, kita punya buffer lumayan, betul? Dan punya kesempatan untuk mencari pekerjaan baru atau punya usaha, betul? Tujuannya supaya apa? Supaya nggak pusing kepala pada waktu mencari. Karena kalau cari kerjaan dengan anak 3 itu kan mikirnya lebih panjang kan. Cukup nggak ya, itu kan. Makanya ini salah satu yang perlu dipersiapkan. Oke, silakan bro. Oke, tabungan adalah bentuk investasi yang paling sederhana. Oke, jadi apakah makanya di sini saya sampaikan ini ya. Nah ini penghasilan dikeluarkan investasinya apa minimal apa? Ya tabungan investasi paling gampang. Oke, thank you. Ada lagi? Silakan bro, yang paling belakang bro. Iya, mungkin 2, terpisah. Harus dipisah. Jadi artinya apa? Supaya uang bisnis untuk konsinyasi atau apapun tidak mempengaruhi di sini, nggak mengurangi di sini. Dan supaya nggak kecampur. Biasanya problem yang sering kali terjadi adalah begitu dicampur, ini duit gua berapa ya? Duit bisnis berapa ya? Biasanya seperti udahlah cincang. Akhirnya apa? Bisnisnya kehabisan duit, kehabisan modal. Itu yang sering kali terjadi. Atau kebalikannya. Orang rumah nggak punya duit untuk makan. Itu yang bahaya. Jadi benar-benar
Oke, silakan. Apa-apa? Oke, penghasilan kita tidak menentu. Nah, ini makanya tadi saya share yang ini. Ya, misalkan penghasilan tidak menentu karena misalkan jualan atau apa? Jualan, anggaplah jualan. Jadi begitu ada duit masuk pertama kali, masukin yang pertama yang kaleng pertama, yaitu kaleng modal. Nah, untuk bisa jualan tiap hari, bro harus tahu berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa buka tiap harinya. Oke, berarti jasa nol dong. Apa? Elektronik. Nah, oke. Kalau elektronik sebenarnya konsepnya sama. Oke, kan ngambil barang nih. Berarti harus ada modal dong. Modalnya, tapi kan nggak ngambil tiap hari kan. Enggak dong, kadang sebulan atau kadang seminggu atau kadang apa tergantung. Oke. Nah, mulai diambil rata-rata. Rata-rata modal yang dibutuhkan berapa. Oke. Nah, kemudian begitu ada pemasukan, ya pemasukan. Oke, kita tahan dulu. Tahu kebutuhan harian tiap harinya berapa? Tahu kan? Tahu nggak kebutuhan harian tiap hari? Tahu dong, ya kan? Nah, anggaplah kalian menggaji diri Anda sebagai pegawai harian. Makanya kaleng yang kedua tadi. Oke? Masukin ke situ. Tetapi modal yang tadi sudah didapat, kan punya rata-rata modal yang dibutuhkan kan. Makanya maka dari itu karena misalkan ini toko elektronik itu. Oke, toko elektronik. Nah, berarti uang toko sama uang rumah harus dipisah. Kalaupun di sini pendapatan hariannya, misalkan memang yang namanya toko pendapatan kan gak selalu, pasti akan fluktuatif. Betul? Nah, mulai disimpan seperti kayak model kayak gini. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti di akhir bulan sudah aman. Betul? Kalau misalkan sudah punya cadangan cukup nih, misalkan cadangan cukup udah tahu kira-kira pengeluaran bulanannya berapa. Oke? Keluarin buat bulanan. Terus habis itu apa? Semua penghasilan toko, ya penghasilan toko disimpan dulu gitu, semuanya simpan. Kemudian bro menggaji diri Anda sendiri. Anggaplah bro jadi pegawai. Pegawai toko itu meskipun toko sendiri ya, menggaji dulu misalkan. Misalkan total salesnya rata-rata berapa? Anggaplah misalkan 10 juta. Total sales 10 juta, keuntungan berapa? Anggaplah keuntungan 4 juta. Oke, anggaplah ya, anggaplah keuntungan 4 juta. Keuntungan 4 juta ini bro harus ngambil gaji buat bro sendiri dan buat keluarga. Karena 4 juta kan sudah menikah mungkin butuh dengan biaya hidup ini kira-kira berapa? Anggaplah ya. Saya kasih asumsi aja ya, ini saya pakai angka kecil biar gampang aja ya. Misalkan 3 juta. Bro ngambil gaji 3 juta setidaknya untuk harian. 1 jutanya dipertahankan di dalam uang toko untuk apa? Tambahan modal. Apa-apa? Apa-apa? Accrual. Accrual. Bukan, ya udah. Apapun itulah istilahnya lah ya. Jadi ibaratnya adalah uang toko yang 1 juta tadi ditetap situ untuk apa? Tambah. Bro hidup dengan yang kalau ini udah terus berkembang, uang toko kan dengan tambahan modal 1 juta, jualannya bisa lebih banyak dong. Berarti kan besoknya bisa lebih lagi kan? Itu yang diharapkan. Ya kan? Pelan-pelan ini akan berkembang. Yang sering kali terjadi karena uang toko ini diambil semua, akibatnya apa? Gak ada tambahan modal. Masuk akal?
Oke? Siap? Oke, thank you. Jadi online ada? Oh, silakan. Sorry. Pengeluaran. Betul. Kenapa kok saya masukkan pengeluaran? Sebenarnya tujuannya adalah karena itu kan sebenarnya pengeluaran apa istilahnya bulanan secara rutin. Betul itu nanti jadi aset, tapi jangan diperhitungkan dulu. Ya, supaya apa? Supaya kita mulai mengalokasikan duit itu untuk bayar cicilan. Tetapi kalau misalkan pakai istilahnya pakai balance sheet dan segala macam itu sudah masuk ke dalam aset. Ya, tapi untuk arus kas aja supaya kita udah mulai mengalokasikan. Nah, kalau misalkan udah mengalokasikan KPR di dalam bentuk operasional, kemudian masih bisa nabung lagi kan enak kan? Duitnya lebih banyak toh? Lebih banyak manfaatnya kan? Oke, ada lagi? Ada? Online? Dari online ada? Halo? Apakah ada dari online? Saya mau tanya. Foto? Pak Jonathan? Pak Iman? Bunita? Pak Ismin? Tidak ada? Ada hadiahnya loh. Oke, nggak ada yang tanya ya. Kalau nanti saya bisa share nanti saya punya template dalam bentuk Excel yang nanti saya akan kirimkan ke Beruanggoro untuk nanti bisa share. Mungkin nanti bisa mulai dipakai untuk misalkan untuk bikin planning itu saya bikin sederhana. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi kira-kira apa aja. Jadi itu ada yang harian, ada bulanan, ada tahunan. Oke, ada lagi pertanyaan? Tak ada? Wah, saya bersyukur. Mantap kalau gitu ya. Oke, ini mau tambahin sesuatu? Ya. Kalau begitu saya serahkan kembali ke Beruanggoro. Oke, kita kasih aplaus untuk Pak Danang dan Ibu Yuko. Tadi kan Pak Danang bilang tidak akan membahas kesehatan dan juga hubungan. Tapi satu bahasan tentang keuangan itu sudah menyangkut tentang kesehatan dan hubungan. Itu maksud saya. Ya udah, kalau keuangannya sehat, hubungan dengan suami dan istri kan sehat. Lalu kesehatannya juga sehat. Tuh kan jadi tambah lagi. Karena ngomong kesehatan saya cuma mau pesan satu nih. Ini yang kita coba praktekkan juga di rumah ya adalah apa? Hidup sehat. Ya, supaya gini, kita jangan berpikir untuk saya mau cari asuransi kesehatan yang bagus. Tetapi lebih bagus bagaimana kita membangun kesehatan yang lebih bagus. Ya, karena apa? Karena itu lebih baik buat kita nggak pernah klaim kesehatan, ya kan? Nggak pernah masuk rumah sakit itu jauh lebih bagus dibanding kita nyari asuransi kesehatan yang paling bagus. Ya, kurangin gula, ya, jalan kaki lebih banyak, ya, jadi biar lebih sehat, ya. Itu aja saya pengen pesan karena waktu saya keluar dari corporate, dari dunia korporasi, satu hal yang dulu jadi ketakutan saya adalah apa? Soal medical. Tapi satu yang saya putuskan atau kita putuskan waktu itu adalah kita harus hidup sehat. Itu aja. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita masuk semua sehat. Ya, kalau mau lebih sehat lagi, perhatikan makanannya, ya. Jadi tahu kan, ya beli beras organik kemana?
Oke, ya iklan. Ada yang tulis dari iklan. Baik, kita sangat bersyukur karena saya yakin ini pelajaran yang penting banget ya. Nanti di grup kecil tolong dibahas saja. Grup kecil itu maksud saya suami dan istri. Ya. Nah, nanti kita bahas lah ya. Nanti kita tunggu template dari Pak Danang dan kita coba praktekkan. Ya, saya berharap ya kita semua kalau kita mengalami banyak kendala dengan keuangan, ya kita bertobat aja, tapi kita lakukan lebih serius ya bersama-sama. Baik, terima kasih Mas Dana, Pak Yuko untuk malam ini waktu yang singkat tetapi sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Setuju ya? Baik, kita kasih plus lagi sekali lagi. Saya, ya Pak Agus ada pengumuman? Cukup ya? Oke. Ya, maksudnya itu pesannya Pak Agus suruh hidup cukup gitu. Praktekan. Baik, saya akan undang Pak Tosan ya untuk berdoa untuk menutup. Selamat malam semuanya. Suara saya masuk ya Pak Agus. Terima kasih sebelumnya dari Pak Danang dan Ibu Yuko sudah membagikan lessonnya hari ini. Kita applause sekali lagi. Oke, ya sudah pasti banyak yang sudah capek ya. Sudah banyak masukan juga biar kita besok bisa fresh ya untuk melakukan aktivitas dan mulai mempraktekkan lesson tadi. Dan kita mau mengakhiri, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini kami kembali selalu bersyukur ya Tuhan atas aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan, di mana akhirnya kami bisa melaksanakan PDA hybrid ini ya Tuhan di gedung asalnya ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk lesson yang hari ini kita dapatkan ya Tuhan, sangat membantu ya Tuhan bagaimana kita bisa mulai dari hidup sehat, dari keuangan kita yang sehat ya Tuhan, sehingga pikiran kita dan jiwa kita juga, rohani kita tentu saja kembali menjadi sehat ya Bapak. Dan di luar itu ya Tuhan, kami juga bersyukur sampai saat ini kami juga diberi kesehatan dan diberikan kekuatan selalu ya Tuhan untuk bisa melakukan aktivitas kami setiap harinya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kami besok bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Tentu saja ya Tuhan, hari ini kami akan mengakhiri ya Tuhan acara ini ya Tuhan, yang dimana dari awal sampai akhir Engkau juga telah berkati ya Tuhan dengan kelancaran dari sinyal dan tim yang ada ya Tuhan bisa melaksanakan acara ini bisa lancar ya Tuhan. Bapak, kami semua akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan, kami akan beristirahat ya Tuhan, sekiranya lesson yang ada juga bisa kami segera praktekkan sehingga membuat kami semua menjadi lebih terencana ya Tuhan. Bapak, itu saja doa yang ingin kami panjatkan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you, thank you. Thank you, Pak Terima kasih Tosan. ya yang ada di Zoom bisa
Terima kasih semuanya.